Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Ayulia dari program studi pendidikan IPA Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pendekatan pendidikan multikultural. Sebelum masuk ke materinya, pertama-tama kita harus tahu apa itu pengertian dari pendidikan multikultural. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan multikultural itu? Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya. Sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama, pendidikan multikultural melihat masyarakat lebih luas. Permasalahan pendidikan multikultural meliputi rasisme, kurikulum pendidikan, dan lunturnya rasa nasionalisme. Upaya menyusun kurikulum multikultural. Sejak gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, para pendidik sedang mencoba dengan berbagai cara mengintegrasi kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi etnis. Perlawanan politis terhadap kurikulum multikultural sangat berkaitan dengan perlawanan ideologis. Perlawanan ideologis merupakan faktor utama yang memperlambat, namun faktor lain juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa orang yang menentang kurikulum multikultural meyakini bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan bahwa perspektif multikultural masyarakat Amerika Serikat menantang struktur kekuatan yang ada. Jadi, mereka beranggapan bahwa kemunculan kurikulum multikultural bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang membahayakan eksistensi dari kelompok yang menjadi aliran utama itu. Faktor lain yang memperlambat perkembangan kurikulum multikultural mencakup rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku teks. Jadi, tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kontribusi. Ciri pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum yang dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Karakteristik penting dari pendekatan kontribusi adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Yang kedua, pendekatan aditif. Tahap kedua pendekatan penting lain terhadap integrasi materi etnis terhadap kurikulum adalah penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansial. Yang ketiga, pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang keempat, pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial, the social action approach, mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambahkan komponen yang mempersyaratkan siswa membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit.